Bismillah. HP mohon di silent. Kita siap mulai. Reno. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Dan segala puji bagi Allah, kembali kita bermajlis di Masjid Al-Barakah di dalam pembahasan muamalah dari kitab Irsadus Sahib ila Bayani Masail Dalil Talib bersama Al-Ustaz Dr. Irwandi Tirmizi hafizahullahu taala. Pembahasan sore hari ini kita akan masuki bab baru, itu bab rahan atau gadai. Bagaimana ketentuan akad gadai dalam syariat Islam. Insyaallah kita akan simak selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Dan kami memberikan kesempatan yang luas untuk kajian khusus di masjid ini untuk ikhwah yang ada di Masjid Al-Barakah untuk bertanya dalam pembahasan rahan secara khusus ataupun yang lain dalam bab muamalah. Demikian juga bagi para pemirsa dan pemerhati Roja, Anda bisa menyampaikan pertanyaan secara online atau secara langsung di line telepon 021 823 6543. Dan untuk pertanyaan via chat WhatsApp di 0819 896543. Jangan lupa menyertakan nama dan alamat Anda. Kita mulai pembahasan dan kajian sore hari ini, dan kepada Ustaz falyatafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, kita insyaallah melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Irsyadus Sahib ala Masaili Dalil Talib. Kitab aslinya Dalil Talib ditulis oleh Syekh Mar'i Al-Karami, dan Irsyadus Sahib syarahnya ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Karim bin Ali An-Namlah rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Sebelumnya telah kita jelaskan tentang akad salam. Dan akad salam bagian dari akad dain, jual beli tidak tunai, di mana pembayaran dilakukan tunai di majelis akad keseluruhan, sedangkan barang diserahkan nanti pada waktu yang diperkirakan harganya pada umumnya berbeda dengan yang tunai. Bisa jadi sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Dan objeknya barang tersebut disifati dengan sifat yang mundhabit, yang jelas. Ya. Karena ini akad tidak tunai, di mana pembeli memberikan uang tunai, maka tentu perlu ditopang dengan akad pengaman, dinamakan dengan akad penjaminan. Itu dia diantaranya adalah bab ar-rahan, akad gadai, yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan ini. Fadhal Ustaz. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babur rahan wa yasihu bi syarati khamsah. Bab ar-rahan, dan sahnya akad rahan apabila terpenuhi 5 syarat. Kaunuhu munajjazan, yaitu terwujud atau terselenggara, tertunaikan dan tidak tergantung. Wa kaunuhu ma'al haqqi au ba'dahu,
dan tertunaikan bersamaan dengan akad jual beli atau setelahnya. Wa kaunuhu mimman yasihhu bai'uhu, dan orang yang berakad akad rahan sah di dalam akad jual beli. Wa kaunuhu mulkuhu, dan rahan atau barang gadai adalah miliknya, au ma'lunan lahu fi rahnihi, atau dia diberikan izin untuk menggadaikannya. Wa kaunuhu ma'luman jinsihi wa qadrihi wa sifatihi, dan objek yang digadaikan diketahui secara jenisnya, kadarnya dan sifatnya atau spesifikasinya. Nah. Ya. Al-Muallif Syekh Mar'i Al-Karami, beliau tidak menjelaskan definisi tentang rahan karena dianggap sudah jelas. Biasanya para ulama untuk sesuatu yang sudah jelas mereka tidak bertele-tele. Langsung saja beliau menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan tentang pembahasan tersebut. Secara umum para ulama mengatakan bahwa rahan adalah harta yang diserahkan oleh pihak yang berhutang kepada pemberi hutang sebagai jaminan atas hutangnya. Yang pihak pemberi hutang berhak mengeksekusi barang tersebut dengan menjualkan kepada pihak ketiga dan mengambil hak piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Bila ada sisa dari hasil penjualan, diberikan kepada yang berhutang atau pemilik barang gadai tadi. Bila kurang, si hasil penjualan barang gadai kurang, maka pihak yang berhutang wajib melunasi sisa hutangnya, tetapi tanpa ada barang gadai lagi. Itu dia akad gadai, akad rahan. Dan akad rahan Allah Azza wa Jal menyatakan di dalam kitabnya bahwa ini adalah akad yang boleh. Allah mengatakan, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba farihanum maqbudah. Allah Azza wa Jalla berfirman, bila kalian melakukan transaksi tidak tunai, akad salam, dan kalian berada dalam perjalanan dan tidak menemukan notaris di tengah jalan di perjalanan tersebut, maka kata Allah, ambil barang jaminan yang diterima saat itu juga. Di sini Allah mengatakan farihanum maqbudah, barang jaminan yang diserah terimakan. Sebagian para ulama, dan ini merupakan mazhab Abu Hanifah, bahwa pembatasan Allah dengan menyebutkan jika kalian dalam perjalanan, makna implisitnya kalau tidak dalam perjalanan, artinya Anda transaksi, Anda mukim di sini, Anda bertransaksi di sini tidak tunai. Ya, menurut mazhab Abu Hanifah tidak boleh meminta barang jaminan, karena Allah menyebutkan jika kalian dalam perjalanan, kalian tidak dalam perjalanan, kalian kondisinya mukim. Ya. Dinamakan dengan mafhum asyarat. Ya. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa penyebutan di sini tidak ada mafhum, atau kalaupun ada mafhum, tapi bertentangan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhum, makna implisit, itu bisa dipakai bila tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain yang lebih kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan transaksi gadai, beliau berada di Madinah. Bagaimana dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ishtara
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman min Yahudiyyin wa rahanahu dir'ahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli gandum kepada seorang Yahudi dan Rasulullah gadaikan kepadanya baju besinya. Dan ini menunjukkan Rasulullah bukan dalam safar, ya. Dan ini pendapat ini yang rajih, bahwasanya Allah menyebutkan itu berdasarkan kebiasaan mencari nulis akad itu. Kalau Anda dalam perjalanan susah mencarinya, karena itu ambil barang gadaian. Tidak pun susah juga boleh ambil barang gadaian. Allah tidak menyatakan hal ini berurutan, bahwa pertama, karena ini lanjutan dari ayat ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh. Wahai orang-orang beriman, bila kalian berakad tidak tunai, dan ini akadnya adalah akad salam, maka tulislah. Perintah tulis di sini tidak menunjukkan wajib, tapi irsyad, anjuran untuk Anda berakad dengan tenang dan baik. Karena Anda dalam akad salam menyerahkan uang penuh. Anda membeli umpamanya beras sebanyak 1 ton. Serah terima nanti umpamanya di tanggal 27 Ramadan, tujuan Anda untuk beras zakat fitr umpamanya mau dijual. Ya, sekarang Anda beli, masih ada 2 bulan lagi, Anda beli dengan akad salam, anggap 1 ton harganya adalah 10 juta rupiah atau 15 juta rupiah. Anda menyerahkan uang 15 juta cash di majelis akad. Tidak boleh tunda. Siapa yang menjamin pihak penjual yang menerima uang 15 juta akan menyerahkan beras pada tanggal 27 Ramadan itu sebanyak 1 ton dengan spek yang sudah jelas, umpamanya jenisnya rojo lele, kemudian dan lain-lain, tingkat kadar kekeringannya sekian, tingkat patahnya sekian persen, dan seterusnya. Maka Anda menyerahkan 15 juta, Anda butuh akad untuk mengamankan transaksi tadi. Anda mintalah dari dia, kata Allah, dituliskan. Ya, dituliskan zaman dahulu, zaman Rasulullah penulis tidak banyak. Penulis transaksi itu dan bahkan yang bisa nulis tidak banyak. Maka jumlah mereka sedikit untuk pengaman akad tadi. Ketika dalam perjalanan susah, ya, jalan rombongan kafilah dagang, ada 30, 40 atau 100. Jarak tempuh umpamanya 1000 kilometer. Kemungkinan terjadi dalam perjalanan itu transaksi tidak tunai. Ya, di antara mereka tidak ada yang bisa menuliskan akad. Maka Allah menganjurkan untuk ambil dari si penjual barang salam, ambil dari dia rihanum maqbudah, barang gadaian yang diterima. Ya. Itu dia akan gadai tadi, firman Allah dalilnya, dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan juga dalam perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak hikmah di situ. Banyak pelajaran yang bisa dipetik, bahwa boleh bertransaksi dengan
non-muslim dan Rasulullah sudah melakukannya. Walau Rasulullah Yahudi selalu memerangi kaum muslimin dari masa dahulu sampai sekarang. Tapi boleh bertransaksi? Boleh. Boleh juga Anda tidak mau beli? Boleh. Sebagaimana boleh bertransaksi, boleh juga Anda tidak mau bertransaksi. Tidak wajib harus bertransaksi. Ya, tergantung pilihan Anda. Kemudian di mana Rasulullah menggadaikan baju besinya. Di sini berarti boleh akad gadai. Rasulullah menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminannya. Ya. Ini katakan oleh al-muallif, sah akad gadai tadi apabila terpenuhi 5 syarat. Pertama, akadnya munjazan, langsung tidak dikaitkan dengan sesuatu. Kalau dia mengatakan, saya gadaikan kepadamu rumah saya, jika nanti kita bertransaksi tahun depan, transaksi pembelian tidak tunai pada tanggal 1/1/2026. Ini tidak sah. Ya. Karena sebagaimana jual beli tidak sah muallaq, maka talazumnya, konsekuensinya mengakibatkan akad gadai juga tidak sah. Karena kaidahnya kullu ma jaza al-bai'u jaza al-rahnu fi. Segala sesuatu yang boleh dilakukan transaksi jual beli, boleh dilakukan transaksi gadai pada objek tersebut. Itu syarat yang pertama. Wa kaunuhu ma'al haqqi qablahu aw ba'dahu. Yaitu syarat yang kedua, akad gadai itu ada hak ya para pihak kepada pihak lanjut selainnya. Maka berarti dalam akad amanah yang tidak ada hak. Hak itu akad jual beli di antaranya. Jual beli, Anda menyerahkan uang. Anda berhak mendapatkan barang yang Anda beli. Ya, maka ada hak Anda di situ. Adapun kalau akad mudharabah atau akad wakalah, tidak ada hak Anda di situ. Anda mewakilkan, tolong belikan saya ini. Ya, tidak ada hak Anda di situ, maka hukumnya menjadi tidak boleh kecuali untuk menutup risiko dari sisi lain. Seperti Anda mewakilkan kepada dia, tolong jualkan barang saya. Saya punya produk XYZ, tolong jualkan dari saya sekian, selisihnya kalau bisa jual lebih dari itu, selisihnya untukmu. Ini akad wakalah. Ya. Dikhawatirkan bukan dijualkannya, dibawa larinya kabur barang Anda. Ya. Akad wakalah kan bukan jual beli, ada hak Anda pada dia, tidak ada. Ya. Karena dikhawatirkan, maka Anda meminta dari awal, boleh kamu datang, ada orang, Pak, produk Bapak boleh saya jualkan, saya bawa mau jualkan, boleh, tapi beri saya barang gadaian. Apa barang gadaiannya, Pak? Anda punya apa di rumah? Punya motor? Punya, Pak. Taruh motor Anda dan surat-suratnya di sini. Ya, bila terjual barang, kemudian Anda yang terjual Anda serahkan ke saya uangnya sesuai kesepakatan, yang tidak terjual Anda kembalikan dalam kondisi
apapun Anda tidak menanggung resiko, ya, ini barang jaminan, silahkan tarik lagi, ambil lagi. Bila terjadi resiko, kita lihat resikonya. Bila ada unsur kelalaian Anda, maka saya berhak mengambil ganti rugi dari resiko atas kelalaian tersebut. Bila resikonya bukan atas kelalaian, saya tidak akan eksekusi barang jaminan Anda. Ya, ini namakan dengan akadnya akan amanah. Baik jaminan itu sebelum akad atau sesudahnya, atau sesudah akad. Tapi biasanya kalau Anda setelah sesudah akad baru Anda minta barang jaminan, biasanya masih mau enggak dia? Pembeli atau penjual yang tidak tunai? Mungkin dia tidak mau. Maka sebaiknya pada saat berakad atau sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya masalah bolehnya boleh, tapi untuk mengamankan hak para pihak. Ya. Kemudian syarat yang kedua, bahwasanya ini dari pemilik yang sah kalau dia menjual. Pemilik barang yang menggadaikan adalah kalau dia orangnya menjual barang sah. Berarti syarat orangnya apa? Orangnya syaratnya dimiliki. Yang lain. Apa syarat orangnya? Baligh, berakal dan cerdas. Kan orangnya. Ya, syarat orangnya balik, berakal dan cerdas. Kalau orang datang ke Anda, Pak, ajarkan saya, bimbing saya mau ikut UTBK atau mau ikut tes masuk perguruan tinggi, bimbing saya belajar mata pelajaran matematika, ya, nanti insya Allah saya bayar. Nanti kamu tidak bayar, nak, tak jaminan. Anak ini umur masuk perguruan tinggi, umur belum balik. Ya, dia minta bimbingan, umurnya kelas 6 SD. Jaminannya apa? Kata si bapak, dikasihnya handphone. Sah anak kecil menjual handphone? Tidak sah. Ya. Atau tadi masuk perguruan tinggi, tapi orangnya biasanya gampang ketipu, tidak rusyd, tidak cerdas mengelola harta. Ini juga tidak sah dia melakukan transaksi gadai. Wa kaunuhu milkuhu, kemudian objek gadai adalah miliknya atau diizinkan dia untuk menggadainya. Ya, si penjual tadi meminta karena transaksinya besar, anggap umpamanya beli berasnya 100 ton dengan nilai umpama 80 juta. Dia store tunai 80 juta. Dia minta jaminannya tanah dan rumah senilai 100 juta umpamanya. Ini si penjual salam, tidak ada, belum punya, dia masih ngontrak. Dia pinjam sertifikat tanah dan rumah saudaranya. Kau tanya, untuk apa? Saya tidak minta modal ke Anda untuk bisnis. Tidak minjam modal juga ke Anda. Hanya minjam sertifikat. Mau saya jaminkan ke pihak yang saya bertransaksi dengannya. Nah, kalau ada risiko dieksekusi, ya dijualnya. Terus ya saya bayar ke Anda nanti. Kami memang ada uang. Ya insya Allah dimudahkan Allah lah. Bantulah saya. Hah? Kalau gitu kamu kasih juga ke saya jaminan.
Lah saya cari jaminan, kau minta jaminan ke saya gimana ceritanya? Kalau kau nggak percaya, udah saya cari yang mau dah. Akhirnya pergi ke kakaknya atau ke orang tuanya, alhamdulillah orang tuanya mau. Ya, ini sertifikat rumah orang tua, boleh dijaminkan? Boleh bila orang tua mengizinkan. Namun dalam prakteknya ini bisa kalau orang tuanya menulis surat kuasa ya bahwa ini rumah ini saya kuasakan dengan surat-suratnya kepada anak saya Fulan bin Fulan. Dia akan menjadikannya sebagai jaminan atas transaksi bisnisnya. Bila terjadi investasi, saya menyetujui dan memberikan kuasa kepada pihak lawan transaksi anak saya untuk dieksekusi, untuk dijualkan ke pihak keempat kan ya. Transaksi 2 orang, yang punya rumah 1 orang, 3 kan, ke pihak ke lain lagi, ke pihak keempat, dan hasil penjualannya untuk menutupi hutang anak saya kepada pihak pembeli. Tadi dalam kasus salam. Bisa difahami? Ini boleh. Dan prakteknya bisa seperti tadi kalau buat surat kuasa. Baik. Kemudian ini persyaratan keempat. Persyaratan terakhir, wa kaunuhu ma'luman jinsuhu wa qadruhu wa sifatuhu. Bahwa barang gadaian tersebut haruslah jelas. Harus diketahui. Untuk mengetahui suatu barang bisa dengan dilihat, dengan diindrai, bisa dengan dilihat, diraba, ya, dicium atau didengar, non indra-indra, ya, untuk pengetahuan yang lainnya. Bisa juga dengan spesifikasi. Dia bawa surat-suratnya, dia katakan rumahnya ini spesifikasinya. Juga bisa. Jenisnya jelas, jenisnya jaminannya adalah properti. Qadruhu, ukurannya jelas, kadarnya jelas, tanahnya umpamanya 250 meter persegi, bangunan di atasnya umpamanya 175 meter persegi. Sifatuhu, sifatnya adalah tanah kaplingan, perumahan, dan rumah adalah rumah, jenisnya sifatnya adalah rumah hunian atau rumah tempat tinggal. Ini syarat untuk keabsahan akad gadai tadi. Ada 5. Yakfi, Syekh. Baik, alhamdulillah jazakumullah khair. Telah kita simak bersama penjelasan dari 5 persyaratan dalam akad rahan. Langsung kita berikan kesempatan bagi ikhwah yang ingin bertanya di majelis ini. Ada yang mau bertanya? Fadhil, silakan. Langsung tanya di mic biar bisa dengar. Yang lain mungkin bisa siap di belakangnya, nanti sebutkan nama dan domisili. Silakan akhi, dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini kesempatan bagi teman-teman yang tadi ikut pelatihan tidak sempat bertanya. Fadhil. Bonus. Nama saya Junaidi. Domisili Setu Bekasi. Silakan, Ustaz. Ya. Mau tanya terkait tentang talak, Ustaz. Talak. Pernikahan maksudnya? Iya, Ustaz. Perceraian ya? Iya. Ini ada titipan. Depending aja kalau talak. Gimana sih? Depending pertanyaannya Depending kalau sih. talak. Tanyakan ke Ustadz pakar talak. Oh, wajib sih. Soalnya ada yang lain. Ini khusus pertanyaan muamalat atau khusus tentang gadai? Allah barik fiik. Dengan siapa, dari mana? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nama anak Karta, tinggal di Kampung Tengah Ustaz. Anak boleh bertanya tentang masalah wakaf Ustaz? Silahkan.
2 tahun yang lalu ana dikasih amanah sama teman rahimahullah terkait masalah wakaf yang sudah berjalan selama 2 tahun. Seiring Anda dikasih amanah wakaf maksudnya apa? wakaf tanah Ustaz. Anda coba ulang, teman tadi punya tanah. Punya Lalu tanah. apa ucapan dia ke Sebelum Anda? beliau meninggal, dia pengen mendirikan salah satu yayasan tahfiz. Pengen, terus? Qadarullah tidak terwujud karena dia seburu meninggal. Namun keinginan itu dari pihak keluarganya menginginkan bahwa ini harus jadi tanah sebagai tanah untuk mendirikan pondok tahfiz, Ustaz. Terus? Nah, tanah itu sekarang ini mereka keluarga dari akhi tadi menguasakan apa kepada Anda? secara lisan tidak ada tulisan, dan alhamdulillah anak dengan keluarganya pun sudah kenal baik, Ustadz. Nah, alhamdulillah tanah ini sudah ada bangunan dan sekarang sudah berjalan hampir 2 tahun kurang lebih. Namun yang anak mau tanyakan terkait masalah, karena itu sertifikat masih atas nama pribadi rahimallah. Nah, sampai saat ini dititipkan dari salah satu lembaga, dan sampai saat ini si sertifikat ini belum dibalik nama ke atas nama yayasan, Ustadz. Dan anak khawatirnya ini karena masih sertifikat atas nama pribadi, khawatir disalahpergunakan, Ustadz. Nah, yang jadi pertanyaan anak, bolehkah anak ambil dulu itu sertifikat, tapi tanah itu dan bangunan itu sampai sekarang digunakan, silahkan aja digunakan, tapi anak mau ambil sertifikatnya dulu selama dari pihak yayasannya itu menyelesaikan persyaratan-persyaratannya itu, Ustaz. Ini yang berwakaf berarti adalah keluarga teman Anda, Ya, bukan teman yang wafat tadi. ya. Masalah pahalanya apakah dihibahkan kepada teman Anda, wallahu alam. Tapi yang berwakaf keluarganya. Tinggal Anda katakan mereka sudah berikrar wakaf atau belum. Kenapa, Ustaz? Para pemilik tanah dan bangunan ini, keluarga teman Anda tadi yang sudah meninggal rahimahullah, ini kan tanah milik keluarganya. Ya, Ustaz. Ya, itu mereka sudah mengikrarkan wakaf atau belum? Sudah, Ustaz, baik secara lisan maupun tulisan sudah diikrarkan. Bunyi tulisannya apa? Mereka mengikhlaskan bahwa itu tanah memang diwakafkan, dari semua ahli waris menyetujui dengan tanda tangan. Semua ahli waris? Oh, semua ahli waris? Ahli waris si ini, bapaknya ini kan sudah meninggal, Ustaz. Teman anak ini bapaknya kan udah meninggal. Nah, si ahli waris ini menyetujui bahwa tanah itu untuk diwakafkan, Ustaz. Mereka semuanya setuju diwakafkan untuk ya sesuai keinginan dari orang tuanya, pengen membangun salah satu yayasan pondok tahfiz, Ustaz. kan sudah ada mau dijadikan pondok. Ya, tapi qadarullah tidak terwujud, Ustaz. Nah, makanya tanah. Sebentar. Ini kalau pondok rumah nggak pondok? Mondok, Ustadz, karena di situ yang dipakai untuk khusus ahwat, jadi ahwat itu mondok di situ. Tanahnya luas berapa meter persegi? Lupa, Ustadz, ya. Ya itu sih kalau dirupiahkan sih kisaran 1 miliaran, Ustadz. Ya. Wallahu alam. Kalau wakafnya adalah untuk pondok tahfiz tanahnya, ya tentu ini berarti lembaga pendidikan resmi. Konotasi pondok tahfiz itu resmi. Kecuali kalau rumah tahfiz tidak perlu berizin pendidikan. Ya, kalau rumah tahfiz izinnya ya tidak ada izin. Pilih yayasan doang. Afwan, Ustadz, yang anak mau pertanyakan,
Sampai saat ini kan si sertifikat belum dibalik nama Ustadz. Iya. Itu tergantung mereka keluarga ahli waris yang pemilik tanah tadi dan bangunan, apakah mereka betul mau berikrar, mau. Tanyakan ke mereka, boleh saya uruskan? Nah, terakhir Ana diskusi dengan pihak ahli waris, justru mereka kekhawatiran kalau karena sampai saat ini ketika ditanyakan ke yayasan tersebut, karena dari pihak si ahli waris mewakafkan itu semua persyaratan sudah terpenuhi Ustadz, tapi mereka alasannya sampai saat ini belum jelas Ustadz. Yang kami Sebentar. Berarti dia menunjuk nazir pengelolanya adalah yayasan X, bukan yayasan Anda. Iya Ustadz. Terus bolehkah mereka menarik kembali gitu? Iya, tapi dengan satu catatan, tetap tempat silahkan ditempati Ustadz. Cuman hanya kekhawatiran aja dari pihak ahli waris Ustadz. Ya. Nazir wakaf, mereka adalah pihak yang menerima wakalah. Dan kalau wakalahnya tercatat itu dan ada waktu tertentu atau ada persyaratan tertentu, maka dia mengikat dengan waktu dan persyaratan tadi. Kalau tidak, maka pihak pemilik para wakif bisa membatalkan sepihak. Karena akad wakalah tidak mengikat. Yang membatalkan bukan Anda. Iya Ustaz. Tetapi mereka para pemilik lahan tadi ya minta, mereka mengatakan ingin membatalkan itu, Anda hanya membantu menguruskan. Berarti boleh Ustaz untuk boleh. Sementara diambil dulu sertifikat Ustaz. Membatalkan boleh. Membatalkan status yayasan tadi sebagai nazir pengelola wakaf karena wan prestasi umpamanya. Iya Ustaz. Ya, mereka tidak melakukan kegiatan peralihan sertifikat wakaf. Ya, ketika itu dicabut dulu. Itu boleh. Boleh Ustaz. Alhamdulillah. Satu lagi pertanyaan boleh Ustaz? Satu lagi siapa? Satu lagi. Apa Ustaz? Anas sehari-hari di pasar Ustaz. Karena Ana pernah melakukan satu kesalahan menurut beliau gitu kan. Menurut beliau itu siapa? Katakanlah setiap hari saya mengambil barang ke si A Ustaz. Supplier. Ngambil atau beli? Beli Ustaz. Beli. Tunai? Enggak, ambil setelah jualan store gitu Ustaz. Beli pembayaran nanti atau bawa dulu, resiko pemilik barang yang menanggung, Anda tinggal store uang atau seperti apa? Semua ditanggung sama Ana Ustaz. Semua ditanggung sama Ana. Istilahnya Ana pagi ngambil, itu sore itu bukan store, namanya bayar. Ya, beda kan? Ya. Bahasa itu mempengaruhi makna. Oh gitu Ustaz. Ya iyalah. Antum kecil dibilang besar, padahal antum kecil. Berubah nggak maknanya? Oh gitu. Ya. Ana pagi mengambil, sore bayar. Pagi Anda beli dan terima barang, pembayarannya sore. Habis nggak habis kita bayar full, katakanlah seperti itu. Nah, suatu ketika ada pesanan barang yang notabene yang harganya pesanan barang ke Anda. Iya, ada pesanan barang ke Ana. Anda sudah jual ke si pemesan? Belum, Ustaz. Jadi gini, pesanan jadi Ana tidak mengikat. Jadi Ana nggak ngambil ke yang biasa Ana ambil, Ana ngambil di tempat lain karena lebih murah. Itu secara adab apa hukumnya boleh, Ustaz? Sebentar, Anda ada pesanan maksudnya apa tadi? Ana ada pesanan. Apa? Pesanan barang yang biasa ngambil di sini, Ana nggak ngambil di sini, Ustaz. Di yang biasa Ana ngambil. Pertanyaan Anda tadi, Anda mengatakan Ana ada pesanan. Ya, Ana ada pesanan. Anda dari pihak ketiga. Dari pihak ketiga. Antara Anda dengan pihak ketiga jual beli atau tidak? Jual beli Ustaz. Padahal Anda tidak punya barang.
Nah, yang jadi Sebentar. Kenapa, Ini Ustaz? hukum permasalahannya kasusnya panjang. eh, Anda tadi ada yang pesan dan pesan mengikat, padahal Anda tidak punya barang. bukan Ustaz, gini Ustaz. Bukan. Jadi gini, Ana tiap hari ngambil di si A. Terus Oke. beli, bukan? Beli di si A. Nah, ketika Ana ada pesanan barang, Pesanan ini Anda bukan jual. eh, jual, jual. Ya, jual tapi Anda belum punya barang. Belum karena Ana belum ngambil. Anda belum jual atau Belum jual, baru dia pesan dulu. Tadi saya bilang antum jual, iya jual. Ya, belum dia menanyakan ada barang inikah, harganya berapa gitu kan. Ya, Anda jawab, Ana jawab, insya Allah ada. Tapi Ana belum nerima uang, Ustaz. Belum nerima uang. insya Allah ada, itu Anda sudah menjual namanya. Oh gitu, Ustaz. Anda punya, sedang ada nggak barang di Anda? Ada, tapi kapasitasnya nggak banyak, Ustaz. Bentuknya, jenisnya ada, tapi nggak banyak. Iya, ketika Anda ada itu berarti semuanya atau sedikit. Dia beli 1 ton, insya Allah ada. Iya. Berarti di Anda 1 ton atau 10 kilo. Katakanlah adalah 10 kilo, Ustaz. Ya bohong namanya, akhi. Oh gitu, Ustaz. Ya iyalah, dia beli 1 ton, Anda bilang ada. Oh itu ada di toko orang. Tidak boleh Anda jual barang yang ada di toko orang. Oh itu, Ustaz. Paham? Paham, Ustaz. Maka yang saya katakan tadi, Anda katakan seharusnya ketika dia, akhi saya mau beli beras ini sebanyak 1 ton. Anda cuma ada 10 kilo. Anda katakan sekarang saya belum memiliki. Saya cari dulu, saya tidak okekan pesanan Anda, tidak deal. Ya, kalau akadnya seperti itu, Ustaz. Bentar dulu. Kalau udah seperti itu tadi Anda jelaskan, enggak, saya jelaskan, iya, Anda bilang berarti pusing saya. Sabar dulu, sabar. Iya. Ya, saya cari dulu, nanti setelah dapat dan barang sudah di tangan saya, baru saya hubungin Anda, mau deal silahkan, mau cancel, enggak jadi pun enggak ada masalah setelah barang di tangan saya. Paham? Paham, Ustaz. Nah, ya udah, kalau udah seperti itu terserah antum. Tapi itu penjelasan yang betulnya. Lanjut. Iya, Ustaz. Enggak, tadi persis yang Ustaz sampaikan Ya tadi. udah, lanjut saya enggak. Ya, syukran, Ustaz. Terus pertanyaannya Iya. apa lagi? Enggak, yang tadi Anda tanyakan kan gini, Ustaz. Adabnya itu baik apa enggak gitu ketika Tidak ada masalah. enggak ada masalah. Anda dengan supplier pertama kan tidak terikat setiap ada pesanan harus beli dari saya. Ada pernyataan itu? Enggak ada, Ustaz. Ya udah selesai urusannya. Boleh ya, Ustaz ya. Syukran, Ustaz. Tidak ada masalah artinya boleh. Ya. Boleh itu artinya halal. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Praktisi pasar ya repot kita. Jazakallah khair barakallahu fiik. Silakan, Pak. Kami terima kembali. Dengan siapa, dari mana, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terkata. Saya Nur Basuki dari Bogor. Ya kalau Saya punya teman, dia memproduksi makanan snack. Kemudian, Bapak produsen makanan bukan teman saya, Hah? teman saya, teman. tetangga saya, dia memproduksi snack. Ah. Kemudian barang itu saya promosikan ke teman-teman saya di kantor. Kemudian teman saya yang di kantor, Pak, saya pesan ini, jumlah ini. Kemudian saya katakan, baik, pesanan saya teruskan kepada si pembuat. Kemudian si pembuat menyetujui, kemudian membuatnya, diserahkan kepada saya bayar tunai kepada si pembuat, kemudian saya serahkan kepada si pemesan, kemudian memesan membayar kepada saya ditambah dengan margin keuntungan. Apakah transaksi itu sah? Pada saat teman Bapak pesan, Ya. Bapak sudah mengatakan boleh harganya sekian, gitu? Belum. Jadi saya katakan kepada si pemesan, saya teruskan pesanan ini kepada pembuatnya. Berarti tidak ada transaksi jual beli, Belum. tidak ada harga. Belum. Terus Nah, kemudian setelah diokekan oleh
si produsen harga sekian, Iya, Bapak sampaikan harga sekian, kepada si pemesan. ya pemesan, dan sekalian barang diserahkan. Iya, Mereka ngasih sebesar itu dan ngasih fee untuk Bapak. iya. Pertanyaannya, Apakah transaksi itu sah, halal atau tidak? transaksinya halal, cuman masalah fee ini berarti hadiah. Kalau mereka tidak ngasih, Bapak tidak berhak menagih. Karena Bapak sebagai profesional, agen tunggal atau agen resmi produsen tetangga, atau sebagai karyawan teman di perusahaan. Sebagai teman kan ya? Iya, sebagai teman. Ya. Dia beda kalau Anda menjadi penengah, kalau Anda profesional. Profesional itu urufnya dia berbayar. Seperti umpamanya agen properti. Kalau Anda datang ke kantor agen properti, ada rumah kosong, iya Pak ini, dilihatin speknya, kemudian dibantunya Anda menelponkan atau Anda langsung menelponkan, terima kasih Ibu, ya. Lalu tahu-tahu besok Anda deal dengan pemilik rumah beli atau sewa. Itu agen properti biasanya minta ke Anda. Biasanya sekian persen dari nilai transaksi. Itu tidak ada masalah karena dia memang profesinya berbayar, bukan profesi gratisan. Ya. Memang dia profesi seperti itu, ada kantornya, kemudian ada karyawan, ada biaya operasional, tentu dalam hal ini wajib Anda bayar. Beda kalau umpamanya Anda tanya orang duduk-duduk nongkrong-nongkrong, sini ada rumah kosong, oh itu, tunjukin. Lalu Anda deal dengan pihak pemilik rumah tadi, baik beli atau sewa. Lalu kemudian dia datang kepada ketua pintu, Pak, fee apa marketing? Marketing apa? Kan Bapak waktu itu nanya ke kita. Itu bukan fee marketing, itu fee menjawab. Jawab ngomong pun ada fee. Apakah orang setiap bertanya dia jawab ada fee? Enggak kan ya? Berarti tidak ada urufnya. Ya, dalam hal ini kalau dia maksa ya apa boleh buat. Bagi Anda ya terpaksa yang berdosa dia tidak mendapatkan uang yang halal. Itu yang saya katakan tadi. Biasanya sesama teman kantor tidak berbayar kan ya? Atau berbayar? Hah? Biasanya sih tidak, Ustaz. Nah, kalau tidak, kalau dia ngasih, alhamdulillah hibah, Anda tidak berhak menagih kecuali Anda katakan saya bantu belikan, kasih saya fee sekian ya, itu lain hal. Atau kepada produsen tetangga Anda tadi, Pak, ya saya ada pesanan dari teman-teman kantor ini, ya bisa kasih fee untuk saya, itu halal. Kalau dia bilang, oh iya nggak apa-apa Pak, saya memang sudah sediakan kok untuk orang-orang yang membantu terhubungnya dengan para konsumen. Jelas? Baik. Yang kedua, apabila saya merubah akadnya bukan sebagai broker tapi sebagai penjual langsung, ketika teman saya pesan, saya mengatakan tunggu dulu, baru kemudian saya pesan kepada pembuatnya. Ini ketika tidak, pasti ada kalau baru dalam dijual. akad Bapak ini, produksinya camilannya apa Pak? Dia berupa snack bakso goreng yang harus diolah bakso terlebih goreng. dahulu. Anda bisa menjualnya, walau Anda belum memiliki, karena ini barang produksi. Dinamakan dengan istisna al-mawazi. Ya, tapi bukan dengan bawa gambar, dengan spek. Ya. Atau Anda bawa sampel. Ya. Seperti ini, bukan ini yang saya jual, ini mah gratisan. Tapi seperti ini speknya. Kalau dia bilang, saya maunya pedas Pak. Pedasnya 2 kali ini, setengah ini, atau
2,3 dari ini. Pusingan tuh 2,3 dari ini. Ya. Ya tambahkannya cabenya berapa? Cabai biasa tambahkan 2 kali 3-nya. Ya. Maka itu bisa Anda transaksikan dengan dia Anda minta uang cash di awal pun boleh. Sudah dapat untung pun boleh. Dibayar di belakang juga tidak apa-apa Ustaz. Di belakang juga boleh, karena ini istisna bukan salam, tidak mesti harus bayar di depan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Allah barik fiik. Alhamdulillah. Jazakallah khair, akhi. Jelas. Baik, kita berikan kesempatan selanjutnya, sudah ada ya telepon yang menunggu. Silakan. Halo. Sudah masuk, silakan. Iya, dengan siapa? Bapak di mana? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Halo, Iya, silakan, sudah masuk. saya Julfikar Aib Nugraha dari Jakarta Pusat. Baik, Pak Zulfikar, silakan pertanyaannya. Saya mau bertanya, saya kan sempat beli rumah, beli tanah 77 meter, lalu menghadap notaris. Lalu saya beri dengan harga perjanjiannya 85 juta. Tapi pas di notaris ditengahkan, notaris dibuat PPJB, lalu saya disuruh notaris membayar sebesar 65 juta. Terus penjual pihak A ini dibikinlah PPJB, kalau sampai pada setahun kemudian tidak bisa memecahkan surat hak miliknya menjadi hak saya, itu terkena penalti kemungkinan. Lalu pada saat setahun kemudian Sebentar. 65 juta saya sudah terima, beliau gagal memecahkan suratnya. Apakah Lanjut, Pak. Diteruskan, Pak Zulfikar. lalu beliau gagal memecahkan suratnya? Kemudian? Nah, di surat PPJB itu kalau misalkan gagal memecahkan, beliau denda dengan per meter itu 200.000 per meter. Tapi Iya, Pak, putus, Pak. nah, lalu tapi saya membayar lunasnya setelah 20 juta itu lunas. Nah, tapi Langsung pertanyaannya saja, Pak. nah, yang saya ingin bertanyakan, Ustadz, nah ini kan penjualnya tidak berhasil memecahkan. Apakah denda penalti yang sebesar 200.000 per meter itu halal bagi saya atau enggak, Ustadz? Syukron. Uang Anda sudah kembali yang 65 atau belum? Belum, Ustadz, belum kembali. Ya, taib. Disimak jawabannya, Pak Zulfikar. Insyaallah. Silakan. Ya. Pertama, dalam transaksi jual beli sifatnya mengikat kecuali dengan persyaratan. Tadi persyaratannya bila tidak berhasil memecah sertifikat, terjadi jual beli apa tidak? Tadi dia bilang terjadi ada denda. Bagaimana terjadi ada denda? Dia tidak bisa diserah terimakan. Ya. Maka ini akadnya dari awal batil. Karena dia tidak bisa menyerahkan objek barang kepada pembeli. Ya. Karena syarat transaksi barang itu barang memungkinkan untuk diserah terimakan. Sekarang dalam saat mereka melakukan transaksi antara penjual dan pembeli tanah ini tidak bisa diserah terimakan. Karena menyerah terimakan tanah yaitu dengan dua hal. Pertama, dengan diserahkan fisiknya kepada pembeli dan surat legalnya, yaitu sertifikat hak kepemilikan. Ketika itu tidak berhasil, berarti terjadi gharar. Kalau terjadi gharar, akadnya batil, penjual berhak mengambil semua uangnya. Apakah pakai penalti? Tidak ada penalti. Sekarang
berharap uang Anda kembali 65 juta, sudah cukup. Belum tentu dia juga bisa mengembalikan, Anda minta lagi penalti. Baik. Baik, jazakallah khair, mafhum. Alhamdulillah. Demikian Pak Abdul Fikar, semoga menjadi pencerahan. Ada yang bertanya kembali di majlis? Fadhal, akhi. Fadhal. Ini dia. Fadhal, silakan. Bukan dengan akad talak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terima. Ini anak kan sebagai agen sebuah minuman Ustaz. Minuman Pisto ya. Minuman? Pisto, air mineral. Ya, nah, Air mineral. ya, ketika ada yang pesan itu saya ke distributor, misalnya 10 dus, saya bayar cash. Nah itu enggak ke saya Ustaz, langsung ke konsumen. Pihak ketiga itu belum dobet atau gimana Ustaz? Sebentar. Ya. Yang menjual ke customer Anda. Transaksi akadnya. Iya. Ya, dengan spesifikasi. Air ini misalnya yang gelas dan Terus pembayarannya dia langsung ke pemilik produsen. enggak, dia ke saya. Yang konsumen, saya ke distributor langsung bayar cash. Sebentar, antum ke distributor beli cash. Iya, beli cash. Terus Nah, saya jual ke konsumen, tapi barang enggak ke saya langsung dari produsen, distributor langsung ke konsumen saya gitu Ustaz. tidak lewat Anda. Enggak lewat saya. Asalkan dengan spesifikasi, akadnya boleh, tetapi tidak lewat Anda, itu akan merugikan Anda. Anda belum menerima, kemudian karena resikonya siapa yang tanggung? La qadarallah, air sampai rusak kondisinya, ya si penjual, si distributor mengatakan, nih fotonya kami kirim bagus. Resiko yang nanggung saya Ustaz sebagai agen. Saya hanya nggak mau nganter aja soalnya repot gitu kan. Misalnya 10 Anda bis, terima dahulu, tanda tangan semuanya. Ya, ini Anda sekarang bisa bilang resiko saya. Kalau 1 atau 2 dus, kalau 1000 dus, Anda juga tanggung resiko. Ya, bukan Anda rugi saja, Anda habis harta Anda yang ada kalau ada. Kan jadi repot. solusinya gimana Ustaz? Solusinya Anda terima dahulu, suruh dia lewat di rumah Anda. Sudah terima, lihat barang, kan ada surat jalan serah terimanya, tanda tanganin, lalu bilang antar ke pihak konsumen saya, ini alamatnya. Apa Ustaz, kalau misalnya saya ada di depan rumah konsumen boleh nggak Ustaz? Saya Boleh terimanya di juga. boleh Ustaz. Boleh. Syukron. Jazakumullah. Karena dengan demikian berpindah risiko ke Anda sudah. Syukron. Allah barik. Alhamdulillah, cukup jelas ya. Barakallahu fiik. Kita terima satu penelpon terlebih dahulu, sudah ngantri. Silakan akhi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Jawa Barat. Baik, silakan pertanyaannya. Ustaz, ini anak kan usaha catering Ustaz. Masya Allah. Jadi kalau ada dari satu perusahaan pesan tapi melalui karyawannya yang pesan ke anak, pesan makanan beberapa menu, dia minta rincian, kemudian anak sudah buat rincian sekian, terus dia setuju, baik setuju. Kemudian setelah nanti ada pembayaran, kalau anak kasih fee buat yang karyawan memesan ke anak itu boleh hukumnya Ustaz? Sebagai uang terima kasih gitu Ustaz. Sebentar. Dia ini ditunjuk dan digaji oleh perusahaannya atau ini Digaji. tidak ada hubungan dengan perusahaan? Dia ada hubungan dengan perusahaan sebagai Enggak, maksud karyawan. saya dia karyawan memang untuk pembelian barang. Dia sebagai yang bantu memesan gitu aja Ustaz. Kalau Makanan bantu buat memesan bukan job desk-nya dia dan bukan digaji untuk itu. Umpamanya dia bagian IT. Cuman karena dia bilang saya kenal catering yang bagus. Tolong Iya, dong itu, Ustaz. kamu transaksikan dan uang kami bayar semuanya. Ya. Tidak ada masalah, Anda berikan fee kepada dia. Oh, nah, Ustaz, baik ya. Iya. Baik. Cukup jelas, Pak? Cukup jelas. Syukron jazakallah Ustaz. Allah barik. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa jazakallah khair. Taib, kita berikan kesempatan kembali. Fadhal ya akhi. Dengan siapa dari mana, Pak? Bismillah, saya dengan Hasmil dari Depok, Ustadz. Pertanyaannya, tadi ada Ustadz ada ngomong gadai rumah orang tua, kita minjem sertifikat tanah orang tua untuk menggadaikan. Akhirnya misalnya terjadi wan prestasi untuk dijualkan ke pihak keempat tadi kan Ustadz. Ini yang Anda mau tanyakan tuh, ini dikhawatirkan nanti adanya bentuk ketidakadilan kalau misalnya anaknya itu nggak cuma satu gitu loh Ustaz, ada beberapa. Apakah itu jadinya misalnya yang menggadaikan itu anak yang pertama gitu loh. Ya sudahlah, akhirnya rumahnya tergadaikan, uang prestasi dan kejual. Itu jadi hutang gitu apa gimana ya Ustaz ya? Tadi kan orang tuanya meminjamkan, bukan menghibahkan. Iya, taib. Jadi jatuhnya hutang ya. Ya iyalah, meminjamkan. Gitu ya. Dan misalnya lagi nih, misalnya yang anak pertamanya tadi ya sudah akhirnya dia kan terhutang dan itu jadi hutangnya dia walaupun akhirnya belum sempat mencicil hutangnya ke orang tua, mungkin udah meninggal gitu misalnya. Yang meninggal siapa? Yang anak pertamanya tadi. Ya hutang nggak berakhir dengan meninggal. Gitu ya Ustaz ya. Apakah hutang berakhir dengan meninggal? Enggak kan? Kalau hutang berakhir dengan meninggal, Nabi bilang, apakah dia ada hutang? Ada ya Rasulullah, sholatkan. Saya nggak mau sholatin. Kalau sudah selesai hutangnya, Rasulullah pasti sholatkan. Dan Rasulullah dalam hadis lain mengatakan, orang yang wafat dalam syahid, dia awal tetesan darahnya menghapuskan seluruh dosanya kecuali hutang. Nah ini berkaitan juga tadi, jadi ada contoh ya, hibah. Nih Ana pernah dengar dari ustaz lain. Jadi jika orang tua memberikan hibah kepada anaknya tidak adil gitu Ustaz, tidak rata. Nanti jikalau orang tuanya sudah meninggal, yang hibah tadi yang dibagikan kepada, misalnya dia punya anak tuh 3 atau 4 orang dan dia memberikan hibah itu kepada salah satunya saja. Ya anggaplah properti seperti mobil atau rumah kayak gitu loh. Dia tidak adil, maksudnya hanya diberikan kepada anak yang pertama saja kayak gitu Ustaz. Anda pernah dengar bahwasanya nanti ketika orang tua itu meninggal itu berlaku hukum waris terhadap hibah itu. Apakah benar Ustaz? Tergantung para anak-anak yang lain. Ini kan mereka terzalimi. Kalau mereka merasa ikhlas, ya karena mungkin mereka alhamdulillah secara finansial sudah bagus dibandingkan yang penerima hibah, mereka mungkin mengikhlaskan, tidak ada masalah. Tapi kalau mereka tidak mengikhlaskan, iya. Jadi waris kalau tidak berdampak kepada berdosanya orang tua pemberi hibah, karena Rasulullah tidak mau menjadi saksi dalam hibah yang tidak adil dari orang tua ke anaknya. Intinya kalau boleh kita singkat, maksudnya gini Ustaz, anak-anak yang tadi terzolimi yang tidak mendapatkan rata tadi, sebaiknya anak-anak yang lain itu apa ya, kalau kita sudah mengerti itu ya sudah kita ikhlaskan saja untuk menolong orang tua kita tadi saat yang sudah meninggal, seperti itu Ustaz. Untuk bakti enggak juga. Itu mah tergantung orang per orang, tidak bisa ada generalisir. Maksudnya enggak jadi indikator, maksudnya oh ini berarti dia enggak apa-apa masih punya hak gitu Ustaz ya. Dia ada hak di situ. Tapi kalau dia ingin tanazul karena kondisi keuangannya baik, mungkin dia mau tanazul, mau tidak menuntut. Tapi kalau kondisi keuangannya juga dia sedang butuh, haknya dia, boleh dia minta. Itu saya katakan tadi,
tidak bisa dikatakan baiknya yang mana. Tergantung kondisi, dan kondisi tidak bisa kita pastikan. Terkadang bukan masalah ekonomi saja, masalah kecemburuan para keluarga yang lain. Mungkin istrinya bilang, kamu ada hak, ya adik kamu dapat, kamu enggak. Saya enggak ikhlas katanya. Itu termasuk Ustaz, kayak gitu Ustaz? Ya iyalah. Oh gitu ya. Enggak, maksudnya kan Karena kalau andai diambil oleh saudaranya ini, haknya dia, tentu istrinya bakal dapat. yang Anda tanyakan tuh apa ya, terhadap si orang tuanya ini yang sudah meninggal tuh Ustaz. Maksudnya biar melancarkan gitu loh. Jadi apakah termasuk bentuk bakti kalau kita sudahlah, sebenarnya kita ada agak, maksudnya ada kejanggalan, ngeganjal, tapi karena kita melihat khawatir orang tua kita jadi tersiksa kayak gitu loh. Ya sudahlah, kita ikhlasin. Itu bagaimana Ustaz? Bagus. Bagus ya, mendingan kayak gitu aja ya. Cukup ya akhi. Cukup. Barakallahu fiik. Quran, apa? Kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp dari pendengar Roja Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan hukum wakaf kontrakan bangunan Ustaz. Misal ada sebuah bangunan yang diniatkan oleh pewakaf mewakafkan selama durasi waktu 5 tahun kepada sebuah lembaga pendidikan. Secara pandangan syariat apakah diperbolehkan? Dalam hal ini wakaf temporer, wakaf berjangka waktu tertentu, dalam hal ini khilaf perbedaan para ulama. Mazhab Malikiyah mengatakan boleh, mazhab para ulama yang lain mengatakan tidak boleh. Karena wakaf adalah litakbid, untuk selamanya. Tapi wallah ta'ala a'lam, walaupun dia secara literasi sedikit ulama yang mengatakan, tetapi secara kaidah umum, ya, bila hukum asal muamalat boleh, dan wakaf adalah muamalat. Tidak ada larangan Nabi SAW dalam wakaf waktu temporer 5 tahun, setahun atau 2 tahun, atau bersyarat daerah sini qadarullah belum ada masjid, ini bangunan saya, rumah saya belum dikontrak-kontrak orang, ya alhamdulillah bisa digunakan untuk sholat, ada ruangan besar, pakai untuk masjid selama belum ada masjid. Ya, masjid namanya wakaf. Berarti dia wakafkan temporer bersyarat, atau dia katakan dengan waktu selama 5 tahun. Setelah itu dia cabut, boleh, tidak ada masalah. Allahu a'lam. Jazakallah khair, demikian pendengar Roja Bandung, semoga bermanfaat. Kami angkat pertanyaan kembali via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hukum gadai rumah kontrakan dengan nilai 50 juta rupiah selama setahun, dan pemilik kontrakan menawarkan pemasukan uang kontrakan sebesar 3,6 juta per bulan menjadi hak pemilik uang selama setahun tersebut, dan akan mengembalikan uang 50 juta utuh kepada pemilik uang dengan sukarela. Bagaimanakah sistem gadai seperti ini Ustaz? Ini bukan gadainya yang bermasalah. Yang bermasalah adalah pinjam uang 50 juta, dikembalikan 50 juta plus manfaat sewa selama uang belum kembali. Manfaatnya itu bisa jadi 100%, bisa 200%, bisa jadi 30%, tergantung kapan kemampuan si pemilik barang gadaian. Ya, maka ini murni riba dan diharamkan dalam syariat. Solusinya buat akad sewa juga. Ya, saya butuh uang sekian, saya sewakan, imbalannya adalah saya sewakan rumah kontrakan ini kepada Anda selama sekian waktu, yang waktu itu menguntungkan bagi si pemilik dana ini. Artinya kalau harga normalnya uang 10 juta itu untuk kontrak 1 tahun, agar si pemilik uang mau, dia mengatakan kamu bisa saya sewakan kepada kamu setahun setengah, untung berapa persen? 50%. Ya, dan setahun setengah boleh kamu pakai, manfaatnya boleh kamu sewakan juga. Setelah setahun setengah uangmu tentu habis, namanya sewa menyewa, bukan gadai.
Itu solusi terbaiknya. Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Ketika pinjam uang di sini mengandung unsur riba, akadnya adalah jual beli menjadi halal. Solusinya seperti disewakan tadi, jual beli jasa. Wabillahi taufik. Sewa ada uang balik lagi. Antum sewa jasa naik pesawat umrah 10 juta pulang pergi. Setelah sampai Indonesia dapat lagi 10 juta. Alhamdulillah. Ya, sewa jasa pendidikan kuliah kedokteran 500 juta sampai selesai. Setelah tamat uang 15 juta kembali lagi. Alhamdulillah. Ini transaksi dengan beliau khusus. Masih ada waktu. Bagi asyadaqaik. Kami angkat pertanyaan VChat WhatsApp dan kami mohon maaf bagi pendengar dan pemerhati roja. Kami akan angkat satu pertanyaan saja dari beberapa pertanyaan yang disampaikan. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah transaksi di mana uang saya dipinjam sebesar 55 juta rupiah. Lalu orang tersebut memberikan jaminan sebuah mobil. Dan ketika saya bertanya, mobil tersebut ternyata masih kredit dan pajaknya aman katanya. Lalu setelah beberapa bulan dapat info ternyata pajak belum dibayar dan setoran pembayaran 2 bulan ada tunggakan. Dan mobil akhirnya diminta ditarik oleh debt collector, Ustaz. Akhirnya selesailah. Apakah saya berhak ambil uang saya ke orang tersebut karena dia menipu dan juga termasuk hutangnya? Tergantung itu kendaraan berapa lama di tangan Anda dan hitung dengan nilai sewanya. Sewa kendaraan tadi anggap umpamanya per bulan 5 juta. Kalau di tangan Anda 10 bulan selesai sudah. Ya, ya udah selesai. Tidak perlu Anda minta lagi karena sudah selesai. Ya. Tapi kalau belum ada sisa hak Anda, minta sisa hak Anda. Anda umpamanya andai sewa tadi pada umumnya nilai 5 juta, sudah Anda pakai 1 bulan kemudian disita sisa. Berarti ada sisa uang Anda 45 juta lagi, tagihkan ke dia 45. Ya. Wabillahi taufik. Maka sebelum berakad perhatikan dengan baik. Ya. Aman atau tidak untuk ini dijadikan barang gadai. Maksud Anda nutupin hutang, malah Anda yang dikejar debt collector karena di tangan Anda. Ya. Wabillahi taufik. Jazakallah khair. Ada yang ingin bertanya di majelis? Yang lain, antum. Fadhil. Dari mana dengan siapa, Pak? Assalamualaikum, saya Pak Muhdar dari Kota Wisata. Saya mau tanya terkait dengan hadis larangan jual beli mendekat, di Pak. Ya. Ini terkait dengan hadis larangan jual beli di masjid. Kita sering kalau lagi duduk di masjid buka-buka HP terus melakukan transaksi m-banking. Saya butuh penjelasan batasan pembayaran yang bisa dilakukan dari dalam masjid tanpa itu disebut transaksi. Saya kasih contoh, biasa kita nawar barang di luar, belum terjadi transaksi itu kan. Terus kita lagi di masjid menunggu sholat isya. Terus yang punya barang tiba-tiba deal Pak, boleh dengan harga sekian. Ketika kita langsung mentransfer uangnya dari m-banking, apakah itu termasuk kita bertransaksi dari dalam masjid? Ya. Itu, demikian Ustaz. Iya, termasuk Bapak. Enggak boleh Ustaz. Enggak boleh. Ya kalau termasuk tidak boleh. Harusnya ketika ada itu dan Anda buru-buru, keluar dulu dari masjid. Siap. Keluar ke tempat yang bukan masjid, dealkan. Karena ucapan deal itu, ya saya setuju dan ini saya transfer ya, itulah yang akad kabulnya. Jelas? Tapi kalau sekedar pembayaran di masjid bukan berakad, akadnya di luar. Ya, Anda sebelum ke masjid masih di jalan sambil jalan di rumah, tapi hati-hati, enggak di rumah aja lah, jangan di jalan, bahaya.
di rumah Anda sudah deal. Oke. Insyaallah ntar saya transfer. Ya Pak, kata dia, ya ini udah deal, tinggal transfer. Ya, Anda di masjid mentransfer doang, tidak ada masalah. Karena bukan itu jual beli. Karena Rasulullah SAW dalam hadis Jabir bahwa Jabir menjual untanya kepada Rasulullah dengan pembayaran nanti di Madinah. Maka setelah tiba di Madinah, Jabir menemui Rasulullah dan bertemu di masjid. Kata Jabir, faqadani wa zadani. Rasulullah membayar utang pembelian unta dan beliau lebihkan dari transaksi pembayarannya, dari harga yang disepakati. Ini berarti sekedar pembayaran bukan akad. Artinya bila ada orang yang berakad mungkin dengan teman-temannya di luaran, lalu menuju suatu tempat yang di sana dekat dari tempat penjual. Dia bilang, kamu nanti kajian ya di situ atau sholat di situ? Iya, saya sholat di situ. Nanti saya serahkan barang di parkiran ya. Boleh. Ya, kalau barangnya kecil, tidak masalah juga serahkannya di masjid. Kalau gede ya, masjid bukan tempat taruh barang dagangan. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khair Pak, barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya dari pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya bekerja sebagai marketing di perusahaan swasta sewa gedung untuk acara-acara seperti wisuda, pameran, seminar, konferensi, rapat perusahaan, pernikahan. Namun dalam sewa gedung tempat Ana bekerja juga sering beberapa kali disewa oleh pihak acara konser musik dan acara ibadah non muslim. Juga ada penjualan menu food beverage dan salah satu menunya adalah minuman alkohol. Bagaimanakah sikap yang harus saya ambil Ustaz sebagai karyawan marketing yang tugasnya memasarkan sewa gedung untuk acara dan penjualan makan dan minuman, dan saya sudah mengaji dan merasa gelisah terkait tentang hal ini. Mohon nasihatnya. Allah barik fiik. Pertama, Anda sebagai marketer itu wajib memarketingkan untuk manfaat yang mubah, bukan yang haram. Yaitu manfaat yang haram seperti Anda sampaikan dalam pertanyaan Anda, beberapa poin itu adalah manfaat yang haram. Tidak boleh Anda membantunya dalam bentuk menyediakan tempat untuk mereka berbuat maksiat tadi. Tetapi bila Anda memarketingkannya dengan cara yang halal saja, ada pihak lain atau mereka langsung bertransaksi dengan perusahaan Anda tanpa melalui Anda. Ada penjualan jasa tempat yang tidak halal tadi. Tentu berefek kepada gaji Anda. Ya, berapa persen pendapatannya yang tidak halal Anda keluarkanlah. Dan khawatirnya kalau besar persentasenya tidak halal, kan capek juga antum kerja setiap hari, tapi banyak pendapatan yang tidak halal disedekahkan ke fakir miskin, padahal Anda penting juga. Maka wallahu ta'ala a'lam, bila kasusnya lebih banyak jasa yang tidak halalnya, lebih baik Anda cari bekerja, cari rezeki Allah dengan cara yang Anda yakini halal. Wabillahi taufiq. Nah, Ustaz, jazakallah khair, dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir. Semoga Allah berikan kemudahan bagi yang bertanya, dan sebagai kesimpulan serta ikhtitam, silakan Ustaz. Akhwani wa akhwati fillah, akad yang menggunakan akad gadai sebagai pengikut dalam Islam adalah berkaitan dengan hak, agar tidak hilang hak orang yang bertransaksi tadi. Ini tidak ada masalah. Terkadang kita sering mengabaikannya, padahal Allah membolehkan di dalam kitabnya. Kita kadang enggak enakan, wah dia pinjam uang enggak minta jaminan. Padahal mungkin untuk minta jaminan. Ya,
maka ini tentu akan merugikan Anda yang memiliki piutang. Maka semaksimal mungkin Anda menerapkan syariat Allah, ya, maka tentu lebih baik untuk kehidupan dunia Anda dan akhirat Anda dan finansial Anda. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullah taala atas kesimpulan dan pembahasan menutup kajian kita sore hari ini, pembahasan bab gadai dari kitab Irsadus Sahib ila Bayani Masail Dalil Talib. Kita akan sambung kembali insyaallah di kesempatan Ahad yang akan datang. Dan kami mohon maaf masih banyak pertanyaan yang masuk via chat WhatsApp tidak bisa kami hadirkan. Silakan nanti disimak kembali kajian muamalah di Kamis pagi insyaallah. Dan semoga Allah berikan taufik dan pemahaman dan memudahkan bagi kita untuk menunaikan ilmu yang kita pelajari. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.